Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi, syarah matan arba'innya Imam Nawawi. Hadis ke-13. Yang punya kitab halaman 93. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين يا رب العالمين. الحديث الثالث عشر أخوة الإيمان والإسلام. Formula hadis yang ke-13 itu persaudaraan iman dan persaudaraan Islam. Ini hadis paling keren. Kalau bisa kita amalkan itu ini selamat insyaallah. An Abi Hamzah, dari Abi Hamzah. Siapa Abi Hamzah ini? Anas bin Malikin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah untuk beliau. Siapa Anas bin Malik ini? Khadimi Rasulillah, pelayan ya, khadim, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ianya Anas bin Malik, ya, la yu'minu ahadukum, tidak berimanlah oleh salah satu kamu. Tidak berimanlah oleh salah satu kamu. Makna tidak beriman di sini tidak sempurnalah iman salah satu kamu. Hatta yuhibba li akhihi, hingga menyukai ia untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, akan apa saja yang ia cintai untuk dirinya. Ini kan berat nih. Kita mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Kalau kita pengen sukses, kita juga pengen saudara kita sukses misal. Kita pengen pinter, kita menginginkan juga saudara kita agak pinter. Nah, ini itu tanda-tanda kesempurnaan iman. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari wa Muslim dan oleh Imam Muslim. Al hadisu akhrajahul Bukhari fil iman. Bermula hadis ini itu mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dalam bab iman ya. Kalau dalam Sahih Bukhari kita lihat dalam bab minal iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini dalam bab iman. Cuma beda nama babnya, bab ad-dalilu ala anna min khisalil imani ayyuhibba li akhihi muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Dalam kitab An-Nasa'i juga ada dalam bab iman juga, bab alamatul iman. Imam Tirmidzi juga dalam sifat kiamah. Bab walakin ya hamdalah sa'atun wa sa'at. Ini enggak terlalu masalah kan? Nah, ini langsung ke isinya. Ini hadisnya. Ini hadis Imam Bukhari. Hadis ke nomor 13. Dalam Matan Arba'in. Ini kita baca syarahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nawawi rahimahullah. Berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Fi syarhihi li sahihi Muslim. Dalam syarahnya Imam Nawawi bagi Sahih Muslim. Karena hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim. Ketika Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini, menjelaskan hadis ini, beliau berkata, Qala al-Imamul Jalilu Abu Muhammad ibni. Berkatalah oleh Imam yang mulia yaitu Abu Muhammadin. Abdullah yaitu Abdullah ibni Abi Zaid. Imamul Malikiyati, seorang imam dari mazhab Maliki. Bil Maghribi, di Maghrib, di Spanyol. Fi zamanihi, pada zamannya. Apa kata beliau? Jama'u atau jima'u adabil khair yatafara'u min arba'ati ahadisa. Bermula kumpulan segala adab-adab baik. Jama'u adabil khairi. Bermula kumpulan segala adab-adab baik. Itu yatafara'u, bercabang ia min arba'ati ahadisa, dari 4 hadis. Segala adab yang berkaitan dengan yang baik-baik. Ya, itu sumbernya 4 hadis. Ya, kata Imam Jalil ini. Cuma ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Hadis yang pertama, qaulun Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang ia itu beriman ia dengan Allah dan hari akhirat, maka hendak berkata ia akan yang baik-baik atau diam ia. Ini kan keren kan? Berkata baik atau diam, dua pilihan. Gak ada cerita omong kosong kalau orang yang menyatakan percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, dia sibuk memperbaiki dirinya. Waqaluhu dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min husni islamil mar'i, ini hadis yang kemarin kita baca. Min husni islamil mar'i, sebahagian dari tanda bagus Islamnya seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, itu meninggalkannya seseorang akan sesuatu yang tidak penting ia kepadanya, atau sesuatu yang tidak penting ianya sesuatu kepadanya, meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Qauluhu dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi ikhtasara lahul wasiyah, bagi orang yang ikhtasara, apa nih ikhtasara, yang tersimpan baginya oleh wasiat. Itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang ikhtasara, yang terbatas baginya oleh wasiat. Ini mungkin hadis ini kita belum ngaji ya. Ini beliau sedang menjelaskan asbabul wurud. Ada satu hadis, orang mungkin nggak dapat wasiat, dia marah. Kemudian Nabi menyatakan, la taghzab, janganlah engkau marah. Nah, pesan Nabi kepada dia, la taghzab, janganlah engkau marah. Wa qauluhu dan sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak berimanlah oleh salah satu kamu hingga mencintai ya untuk saudaranya akan apa yang ia cintai untuk dirinya. Segala macam adab, segala macam kebaikan ada dalam empat hadis ini. Nah, kalau kita nggak ada waktu untuk ngaji banyak hadis, kajilah empat hadis ini. Insya Allah sudah lengkap. Itu kata Imam Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid. Kadang kita bukan nggak ada waktu atau sibuk kan. Paling kurang ya empat hadis ini coba dikaji, dipahami. ولعل هذا هو السر في اختيار النووي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الأربعة في أربعينه. Wala'alla hadza, barangkali saja ini bahwa segala adab baik ada dalam empat hadis ini. Makanya keempat-empat hadis ini ada dalam matan arba'in. Wala'alla hadza, barangkali saja ini huwa, dianya ini itulah rahasia fi ikhtiyarin Nawawi, dalam memilihnya Imam Nawawi rahimahullah taala hadil ahaditsah, akan ini hadis-hadis yang empat fi arba'ini, dalam arba'innya Imam Nawawi. Nah, jadi barangkali ini kata Syekh Mustafa ini bisa saja rahasia Imam Nawawi menaruh empat hadis ini dalam matan arba'innya karena alasan tadi ya. Dalam empat hadis tadi lengkap adab-adabnya. Wa qad marra bika ba'dhuha, dan sungguh telah berlalu dengan kamu oleh sebahagiannya hadis yang empat tadi. Dua udah ada di belakang kan? Min husni islamil mar'i sudah, mangkana yu'minu billah juga sudah. Tinggal dua lagi di depan nanti. Wasata'ti baqiyatuha insyaallah taala, dan akan datanglah oleh sisanya hadis insyaallah taala. Nah, wa qala al-Jardani fi syarhihi lil arba'in an-nawawiyyah. Berkatalah oleh Syekh Jardan dalam syarahnya Syekh bagi Arba'in Nawawiyah. Jadi Syekh kitab Arba'in ini banyak banget syarahnya, insyaallah. Nah, berkata oleh Syekh Jardan dalam syarahnya beliau bagi Arba'in Nawawi. Apa kata beliau? Inna hadzal hadisa qa'idatun min qawaidil Islam. Sesungguhnya ini hadis itu satu kaidah dari kaidah-kaidahnya Islam. Atau satu fondasi juga boleh dari fondasi-fondasi Islam. Ya, termasuk hadis yang penting. Hmm. Lughatul hadis. Nah, ini bahasa hadis. Nah, ini terjemah secara lughat dulu ya. La yu'minu, tidak beriman. Tadi dalam hadis la yu'minu ahadukum. Maknanya tidak beriman iman al-kamila. Tidak beriman akan iman yang sempurna. Ahadukum, oleh salah satu kamu. Siapa salah satu kamu? May yadda'il iman wal islam minkum. Kan orang-orang tidak beriman akan iman yang sempurna oleh salah satu kamu. Siapa salah satu kamu? May yadda'i, siapapun yang mengaku ya akan iman dan Islam dari kamu. Orang-orang yang mengakui beriman dari kamu itu tidak beriman. Mana tidak beriman? Tidak punya iman yang sempurna. Jadi la di sini la nafi kamal.
bukan nafisah, bukan tidak sah keimanan atau bukan tidak beriman kalian, bukan. Cuma iman kalian tidak sempurna hingga kalian mencintai untuk saudara kalian apa yang kalian cintai untuk diri kalian, tentunya di segi kebaikan saja. Bukan keburukan. Mentang-mentang kita ditimpa keburukan, kita pengen saudara kita dapat keburukan. Enggak. Li akhihi ay al muslimi wal muslimat. Untuk saudaranya baik yang muslim atau muslimat. Masuk orang kafir. Enggak masuk orang kafir berarti. Wakilah dikatakan li akhihil insan. Bagi saudaranya yang manusia. Jadi ada ulama ini lebih keren, ini lebih umum. Tidak sempurnalah iman salah satu kalian hingga kalian mencintai untuk saudara kalian. Baik muslim, baik muslimah, atau apapun agamanya, yang penting dia manusia. Nah, kalau pendapat kil itu li akhihil insan. Untuk saudaranya manusia. Nah, artinya masuk juga, kita mencintai pada kafir apa yang kita cintai untuk diri kita. Kita beriman, kita mencintai agar kafir itu juga beriman, agar dia selamat. Ini bukan syarah Bukhari, Ustaz. Ini kitab Al-Wafi namanya. Syarah Matan Arba'in. Nah, kalau pengen kitabnya, tinggalin nomor HP ya. Nanti saya kirim. Chat di DM, tinggalin nomor HP, nanti saya kirim PDF. Selesai ngaji tapi. Fiqhul hadis. Oh ini, ma yuhibbu li nafsi, akan sesuatu yang ia cintai untuk dirinya, makna nah, mislalladzi yuhibbuhu li nafsihi minal khairi, akan seperti alladzi yang mencintai ia akannya alladzi bagi dirinya dari kebaikan. Setiap kita menyukai kebaikan, kita pengen saudara kita juga dapat kebaikan yang sama. Siap, ya kan? Nah, nanti Ustaz tinggalin nomor HP, nanti saya WA PDF-nya insya Allah. Biar kita ngaji sampai khatam insya Allah ya di TikTok. Setiap ada waktu kosong. Fiqhul hadisi wa ma yurshidu ilaihi. Ini adalah pemahaman hadis dan sesuatu yang membimbing ianya hadis kepadanya. Jadi fikih pemahaman hadis dan bimbingan hadis. Satu, tamasukul mujtama'il muslimi wal mahabbati wal wuddi fihi. Ya. Satu yaitu tamasukul mujtama'il muslim. Saling berpegangnya masyarakat muslim wal mahabbati dan saling cintanya wal wudi, saling berkasih sayang fihi padanya masyarakat muslim. Nah, itu yang apa namanya? Kandungan hadis ini menganjurkan bahwa kaum muslimin ini saling menguatkan, saling cinta. Nah, kita lihat nanti. Yahdaful Islamu ayya'ishan nasu jami'an mutawaddina wa mutahabbina. Menginginkan oleh Islam, yahdafu. Yahdafu kayak hadaf, apa namanya? Kayak bertujuan gitu, bertujuan oleh Islam atau menginginkan. Yahdaful Islam, menginginkan oleh Islam ayya'ishan nasu, bahwa hiduplah oleh manusia semuanya mutawaddin, dalam keadaan berkasih sayang, wa mutahabbin, dalam keadaan saling mencintai. Nah, itu yang diinginkan oleh Islam. Kita sesama warga saling cinta, saling sayang menyayangi. Yas'a kullu fardin minhum fi maslahatil jami'i wa sa'adatil mujtama'. Berusaha oleh setiap orang, kullu fardin, setiap orang atau setiap pribadi. Yas'a kullu fardin, berusaha oleh setiap orang minhum dari mereka masyarakat, fi maslahatil jami', dalam kemaslahatan semua. Wa sa'adatil mujtama', dan dalam kebahagiaan satu kumpulan, kebahagiaan masyarakat. Ya, kita makhluk sosial ya, pengen apapun yang kita lakukan untuk kebaikan semua lah. Bukan hanya untuk kebaikan pribadi, itu intinya. Hatta tasudal adalatu, hingga tegaklah oleh keadilan. Tasuda ini terpimpin, sada yasud, sayyid kan pimpin. Hatta tasudal adalah, hingga tegaklah oleh keadilan. Watan tasyirat tuma'ninatu fin nufus, hingga menyebarlah oleh kedamaian, oleh ketenangan dalam semua jiwa-jiwa anggota masyarakat tadi.
Wa yaqumat ta'awunu wat tadamunu fima bainahum, hingga yaquma atau pada tasudah, hingga tegaklah oleh, hingga berdirilah oleh saling tolong menolong, wat tadamunu oleh saling tadamun, saling menjamin, fima bainahum pada sesuatu yang ada di antara mereka. Ini kesimpulannya. Setiap orang berusaha, setiap orang berusaha dari mereka untuk memperbaiki, untuk kemaslahatan semua, untuk kebahagiaan semua, hingga tegak keadilan, hingga ketenangan menyebar dalam diri setiap orang. Jangan sampai setiap orang itu dihantui ketakutan, ya kan? Hingga tegaklah oleh saling tolong menolong, saling peduli di antara sesama masyarakat Muslim. Wala yatahaqqaqu zalika kulluhu illa idza, dan tidak akan terwujudlah oleh demikian. Yatahaqqaqu wujud, terrealisasi. Tidak akan wujudlah oleh demikian. Kulluhu seluruhnya demikian. Illa idza arada kullu fardin. Kecuali apabila menginginkan oleh setiap orang tadi fil mujtama'i dalam masyarakat tadi, li ghairihi menginginkan bagi selainnya, ma yuriduhu li nafsi, akan apa yang ia inginkan akannya untuk dirinya, minas sa'adati dari kebahagiaan, wal khairi kebaikan, war rakhai dan kemakmuran. Nggak mungkin terwujud masyarakat yang baik, damai, saling tolong menolong, kecuali apabila menginginkan oleh setiap orang di masyarakatnya, dia menginginkan untuk selain dia akan apa yang ia inginkan akannya untuk dirinya dari kebahagiaan, kebaikan, kemakmuran. Itu baru bisa. Kita pengen bahagia, kita juga menginginkan orang lain bahagia. Kita pengen dapat kebaikan, kita menginginkan orang lain dapat kebaikan. Kita pengen makmur, kita juga ingin orang lain saudara kita makmur. Kalau keinginan itu sudah tertanam dari dalam diri kita, insya Allah terwujud, ya kan? Tapi kalau semua mementingkan diri sendiri, ya susah untuk terwujud. Karena ini, waliza karena ini, najiduhu, kita mendapati akannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yarbatu zalika bil iman, mengikat oleh Nabi akan demikian dengan iman. Nabi menyatakan mencintai kebaikan untuk orang lain itu bagian dari kesempurnaan iman. Ini menunjukkan pentingnya. Wa yaj'aluhu khoslatan min khisali, menjadikan oleh Nabi akan ini, akan satu perkara dari perkara-perkaranya iman. Iman kan banyak cabangnya, ya. Banyak banget cabang iman, malu sebahagian dari iman. Bahkan sampai memindahkan duri dari jalanan juga bagian dari iman. Apalagi di sini menginginkan kebaikan untuk saudara. Ya, itulah poin pertama tadi, ya. Menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Yang kedua, al-imanul kamil, iman yang sempurna. Bagaimana iman yang sempurna? Inna aslal iman yatahaqqaqu bitasdiqil qalbil jadid. Sesungguhnya asal iman itu nyata ya dengan pembenaran hati, pembenaran yang jazim. Jadi asal iman ketika kita udah yakin dalam hati, yakin Allah itu ada, percaya terhadap rukun iman, yakin aja dalam hati. Itu sudah ada asal iman. Sesungguhnya asal iman itu yatahaqqaqu, nyata iya. Wujud ia bitasdiqil qalbil jazim, dengan pembenaran hati, pembenaran yang jazim, yang tidak meragukan. Wa iz'anihi, dan dengan tunduknya hati li rububiyatillahi azza wa jalla, bagi rububiyah Allah. Kita percaya Allah itu pemberi rezeki, Allah itu pencipta, Allah itu yang mengurus alam. Nah, itu rububiyah kan? Itu udah asal iman sudah ada. Wal i'tiqadi bi baqiyatil arkan, dan dengan meyakini dengan sisa dari rukun iman tadi. Minal imani bil malaikah, dari beriman dengan malaikah, wal kutubi beriman dengan kitab-kitab, wal rusuli beriman dengan rasul, wal yaumil akhiri beriman dengan hari akhirat, wal qada'i wal qadari beriman dengan qada dan qadar. Itu sudah ada asal iman. Artinya kita sudah dianggap sebagai orang yang beriman. Belum bicara tentang kesempurnaan iman. Wala yatawaqqafu aslul imani ala syai'in siwa dzalika, dan tidak tergantunglah oleh asal iman di atas sesuatu selain demikian. Kalau rukun iman sudah kita yakini, itu kita sudah dianggap seorang mukmin. Nggak ada hal-hal lain yang mempengaruhinya kan? Nah, cuma wa fi hadzal hadis yubayyinu lana Rasulullah. Dalam ini hadis yubayyinu lana, menjelaskan bagi kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
annal imana la tarsakhu juzuruhu fin nafsi. Wah, sungguh iman itu tidak akan melekatlah oleh akar-akarnya iman. Juzur itu kita artikan akar cabang. Dalam hadis ini yubayyinu lana menjelaskan bagi kita oleh Sayyiduna Rasulullah annal imana bahwa sungguhnya keimanan itu latar suhu, tidak akan rasah, tidak akan tertanamlah oleh juzuruhu oleh akar-akarnya iman ke dalam jiwa, wala yatamakkanu minal qalbi, dan tidak akan kokoh ianya iman dari hati, wala yakmalu, dan tidak akan sempurna ianya iman fi sadril muslim, di dalam dada si muslim, illa kecuali iza asbaha insana khairin. Insana khairin. Apabila jadi ianya si muslim itu manusia baik. Insana khairin. Apabila jadi ianya si muslim itu insana khairin ya. Mudah-mudahan begitu ya. Kecuali apabila jadi ianya si muslim tadi itu manusia baik, ba'idan anil ananiyati wal hikdi, itu yang jauh, ba'idan khobar asbaha kedua. Insana khairin khobar pertama. Nah, dalam hadis ini Nabi menjelaskan iman tidak akan tertanam dalam jiwa kita, tidak akan teguh dalam hati kita, ya. Tidak akan sempurna dalam dada si muslim kecuali apabila jadi ianya si muslim dari insana khairi, manusia baik, baidan. Itu yang jauh anil ananiyah, dari keakuan. Ananiyah itu dari keakuan, dari keegoannya. Wal hikdi, dan dari kedengkian. Wal karohiyati, dari kebencian. Wal hasadi, dan dari iri. Nah, itu baru sempurna iman. Kita jangan ego, jangan dengki, jangan benci, jangan iri kepada saudara kita. Fala yuhibbu linnasi illa mislama yuhibbu li nafsih. Maka tidak cinta ia bagi manusia kecuali seperti apa yang cinta ia akannya bagi dirinya. Fala yuhibbu, maka tidak cinta ia untuk manusia kecuali akan seperti apa yang cinta ia akannya bagi dirinya. Minas salamati, dari keselamatan, minas syari wal adha, dari keburukan dan dari derita. Wattamattu'i biraghdil aishi, dan dari bersenang-senang, biragdi, dengan kenyamanan hidup ya. Ragdi nyaman, senang. Nah itu baru sempurna iman kita ya begini, kita tidak menginginkan untuk orang lain seperti melainkan seperti apa yang kita inginkan untuk diri kita. Keselamatan, kita pengen selamat, orang lain juga kita inginkan agar selamat, selamat dari keburukan, dari derita. Wa tamattu'i, bersenang-senang dengan nyamannya hidup. Kita pengen itu, kita juga pengen semua orang begitu. Wal faudhi biridwanillahi subhanahu, dan dengan kemenangan dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal qurbi minhu jalla wa ala, dan dari kedekatan darinya Allah Jalla wa ala. Ya, gimana ini? Nah, insyaallah. Hmm, mantap ini kita, insyaallah nih. Kita bicara pelan-pelan tapi. Bismillah. Hmm, lanjut. Wa mimma yuhaqqiqu hadzal kamala fi nafsil muslim, satu. Dan sebahagian dari perkara yang bisa mewujudkan ianya perkara akan ini kesempurnaan dalam diri si muslim itu. Satu, ada beberapa poin ya. Tadi di atas kan agama Islam menginginkan ya agar kita mencintai orang lain. Baik dalam segi keselamatan, bersenang-senang dalam hidup mewah ya kan. Bukan mewah, maksudnya kita hidup makmur, kita pengen juga saudara kita makmur ya. Kita pengen dapat ridha Allah, kita pengen juga saudara kita dapat ridha Allah. Kita pengen dekat dengan Allah, saudara kita juga sama. Apa saja yang bisa mewujudkan hal ini? Nah, ini nih. Wa mimma yuhaqqiqu hadzal kamal. Sebahagian dari perkara yang bisa mewujudkan ia akan ini kesempurnaan dalam jiwa si muslim itu. Satu, ayyuhibba li ghairihi, bahwa menyukai ia bagi selainnya si muslim. Minal khairil mubahi, dari kebaikan yang dibolehkan. Wa fi'lit ta'ati, dan dari perbuatan-perbuatan taat. Ma yuhibbuhu li nafsih, akan apa yang ia cintai akannya untuk dirinya. Wa ayyubghidha lahum, bahwa benci ia untuk mereka, minasyari, dari keburukan, wal maksiati, dan dari maksiat, ma yubghiduhu li nafsi,
Akan apa-apa yang ia benci akannya untuk dirinya juga. Ini salah satu cara mewujudkan. Kita inginkan untuk orang lain dari kebaikan, tentunya jangan keburukan. Dari perbuatan taat apa yang kita ingin untuk diri kita. Kita benci menimpa saudara kita dari keburukan dan maksiat. Sebagaimana kita juga nggak pengen maksiat dan ditimpa oleh keburukan. Ya. Akhraja Ahmadu telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad min hadisi Mu'adin dari hadis Mu'ad radhiyallahu an. Annahu bahwa sungguhnya Mu'ad sa'ala Rasulullah. Bertanya oleh Mu'ad akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An afdalil imani tentang yang paling utamanya iman. Jadi sahabat Mu'ad bertanya kepada Sayyidina Rasulullah tentang afdalul iman. Apa itu yang paling utama dari keimanan? Faqala. Maka Nabi berkata, antuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, bahwa engkau mencintai untuk manusia akan apa yang engkau cintai untuk dirimu. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik, engkau benci untuk mereka akan apa yang engkau benci untuk dirimu. Kalau lengkap banget nih. Nah, jadi nggak ada cerita senang ketika saudara kita musibah, ini nggak ada sama sekali. Nah, B. Ya, poin kedua yang bisa membawa kita untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Ayyajitahida fi islahi akhihil muslim. Bersungguh-sungguh ia dalam memperbaiki saudaranya yang muslim. Iza ra'a minhu taksiran fi wajibihi. Bila melihat ianya seorang darinya si muslim tadi taksir akan kelalaian fi wajibihi dalam kewajibannya. Bersungguh-sungguh ia dalam memperbaiki saudaranya yang muslim. Ada saudara kita mungkin tersesat, salah jalan, kita bantu. Iza ra'a bila melihat ia darinya si muslim tadi taksiran akan lalai dalam kewajibannya. Au nuksan fi dineh, atau akan kekurangan dalam agamanya. Kita ajak teman kita ikut belajar. Ya. J. Yang ketiga, A, B, C. J. Ayubadira ila insafi akhil muslim min nafsi. Bahwa bersegera ia kepada menyadarkan, menginsafkan saudaranya yang muslim dari dirinya. Wa yuaddi ilaihi hukukahu dan wa yuaddiya antara kepada yubadira. Bahwa bersegera ia kepada menginsafkan saudaranya yang muslim dari dirinya. Wa yuaddiya dan bahwa menyegera menunaikan ia kepadanya si muslim akan hak-haknya. Apa mana insaf? Bahwa bersegera ia kepada menginsafkan saudaranya yang muslim dari dirinya si muslim, dari dirinya saudara. Dia dan menunaikan ia kepadanya si muslim akan hak-haknya. Hmm, ini mungkin ya, mungkin maksudnya ya kita mulai dari diri kita dulu. Kalau kita punya utang ke saudara kita, kan kita pengen utang kita dibayar ya, kita bayar dulu kan. Nah, kita yang mulailah bahwa bersegera ia kepada kepada keinsaf. Apa cocok yang insaf ini bukan insaf bahasa Indonesia kali ya. Ya. Atau bisa-bisa bersegera ia kepada insaf saudaranya yang muslim mulai dari dirinya seseorang. Bersegera ia kepada menyadarkan saudara yang muslim dari dirinya. Maknanya kalau kita pengen saudara kita sadar mungkin dia punya hak yang harus dia tunaikan, kita mulai dari diri kita untuk sadar dulu, Pak. Nah, contohnya utang aja ya. Kita punya utang sama saudara kita. Nah, kita bayar dulu utang ke dia. Biar dia kalau dia punya utang ke orang lain juga udah bayar. Coba kita lihat dulu. Wa yu'addiya ilaihi hukukahu dan menunaikan ia kepadanya saudara yang muslim akan hak-haknya saudaranya. Kama yuhibbu huwa. Sebagaimana suka oleh dia ayyan tasifa li nafsih bahwa sadar bahwa yuntasa bahwa disadarkan untuk dirinya min ghairihi. Sebagaimana menyukai oleh dia bahwa disadarkan untuk dirinya dari selainnya. Wa yahsula ala haqqi minhu dan mendapatkan ia di atas haknya darinya selain. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Sebagaimana dia pengen orang lain juga sadar untuk dia. Dia pengen orang lain menyadari kalau ada sesuatu yang harus dia tunaikan ke dia.
Dia pengen dapat haknya dari orang lain. Nah, itu kayak contoh hutang tadi. Mudah-mudahan gitu. Nah, susah nih ibaratnya. Nah, coba kita lihat dulu. Biasanya ibarat-ibarat di depan saling terikat bisa menjelaskan. Rawah Muslim telah meriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdillah dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Amr bin al-As. Meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata oleh Nabi, "Man ahabba ayyuhzah ayyuzahzah 'anil nari wa yadkhulal jannah." Barang siapa yang mencintai ia bahwa diselamatkan akan dia dari neraka, wa yadkhula dan masuk ia ke dalam surga, fal tudrikhu maniyatuhu. Maka hendak mendapati akan dia oleh kematiannya, wa huwa mu'minun billah. Padahal dianya itu yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat. Nah, ini bisa bisa sedikit menggambarkan ya. Kata Nabi, man ahabba ayyuzah zaha aninna. Dahraja yudahriju dudah roja. Ini namanya rubahnya. Barang siapa yang pengen ia bahwa diselamatkan dia dari neraka. Orang yang pengen selamat dari neraka, wa yadkhulal jannah. Pengen masuk ia ke dalam surga. Fal tudrikuhu maniyatuh. Maka hendak mendapati akan dia oleh kematiannya. Maka hendaklah kalau ketika kematian datang kepadanya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah itu. Kalau pengen selamat dari neraka masuk surga, ketika kita mati, pastikan kita dalam keadaan beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, dan rukun iman yang lain tentunya. Cuma nggak disebut, karena nggak perlu disebutkan ya. Dalam dalam kata beriman kepada hari akhirat, itu lazim kita beriman kepada Nabi. Karena hari akhirat kan tentang yang gaib. Nggak mungkin kita percaya kepada yang gaib, tahu yang gaib, melainkan melalui Nabi. Nabi diutus oleh Allah, Nabi bawa Quran, Nabi jelaskan yang gaib. Jadi otomatis kalau kita percaya kepada hari akhirat, pasti percaya kepada Nabi dan juga pasti percaya kepada kitab Allah. Nah, itu makanya nggak disebut, nggak perlu disebut lagi percaya kepada Nabi. Tambah lagi, fal tudrikuhu maniyatuh. Maka hendak mendapati akan dia oleh kematiannya, padahal dia itu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaih. Dan mendatangkan ia kepada manusia akan alladzi yang suka ia bahwa didatangkan akan ia kepadanya dia. Mendatangkan ia kepada manusia akan alladzi, akan sesuatu yang suka ia bahwa didatangkan akan dianya alladzi kepadanya dia. Lakukan untuk orang lain apa yang kita ingin dilakukan untuk kita. Dua hal ini kita lakukan. Bila kita berada dalam dua poin ini ketika kematian datang kepada kita, maka Nabi memastikan kita selamat dari neraka masuk surga. Lakukan yang kita sukai dilakukan kepada kita. Kemudian beriman kepada Allah dan hari akhirat, insya Allah selamat. Nah, mudah-mudahan gitu. Ibarat ungkapan atau ibarat itu bahasa lainnya, alias ya, alias. Kan dalam bahasa Indonesia juga sering ibarat kata. Ya. Nah, ibarah, kalau ibarah dalam bahasa Arab ya tulisan atau bahasa lainnya. Biasanya berkaitan dengan definisi. Salat adalah ibarat dari, ya kan? Perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir misalnya itulah. Ibarat itu yaitu atau bahasa lain. Lanjut. Poin ketiga. Sumuwul muslim wa insaniyatu. Ini ketinggian si muslim dan kemanusiaannya si muslim. Ya, yang ketiga. Sumuwun, aluwun, ketinggian. Sumuwul muslim, ketinggian si muslim. Wa insaniyatuhu dan kemanusiaannya. Min kamalil iman fil muslim. Sebahagian dari kesempurnaan iman pada si muslim. Allah yaqtasira fi hubbil khairi li ghairi, bahwa tidak membatasi ia pada mencintai kebaikan bagi selainnya, wa bughdhi syarri lahu, dan pada membenci keburukan baginya selain, alal muslim di atas muslim, fahasiba maka cukup ia. Nah,
Sebahagian dari kesempurnaan iman pada si muslim itu Allah yaktasira. Bahwa tidak membatasi ia dalam mencintai kebaikan untuk selainnya dia, membenci kebaikan bagi selainnya dia atas si muslim saja. Ini maknanya begini. Bagian dari kesempurnaan iman kita, bukan cuma kita pengen orang Islam berada dalam keadaan baik, orang Islam terhindar dari keburukan, bukan. Lebih dari itu, kita juga menginginkan semua orang yang di luar Islam juga dapat apa yang kita dapatkan. Nah, ini tambahannya. Ini berdasarkan pendapat Kil di atas bahwa makna akhika itu insan, manusia seluruhnya, baik muslim atau kafir. Nah, ini. Bal yuhibbu zalika li ghairil muslimi aidan. Bahkan mencintai ia akan demikian. Demikian dapat kebaikan, terhindar dari keburukan. Bal yuhibbu bahkan mencintai ia akan demikian li ghairil muslim bagi selain si muslim juga. Wala siyamal imanu lebih-lebih lagi itu keimanan. Fa yuhibbu lil kafiri ay yuslima wa yu'mina. Maka cinta ia bagi kafir bahwa masuk Islam ia dan beriman ia. Nah, itu kan? Kita menginginkan orang masuk Islam beriman. Wa yakrahu fihi dan benci ia padanya si kafir. Wa yubghidu lahul kufra dan membenci ia untuknya si kafir. Al kufra akan kekafiran wal fusuka dan kefasikan. Wa yuhibbul lil kafiri maka mencintai untuk orang kafir ayuslima bahwa Islam ia, wa yu'mina bahwa beriman ia, wa yakrahu ya, wa yakrahu dan benci ia padanya si kafir. Wa yubghidu lahu dan benci ia baginya si kafir al kufra akan kekafiran wal fusuka dan kefasikan. Kita pengen semua orang masuk Islam beriman. Kita pun tidak suka kalau mereka berada dalam kekafiran dan kefasikan. Nah, ini bagian dari kesempurnaan iman. Hmm. Qala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, wahab wahabba linnasi wahibba bil amar nih. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Wahibba amar. Cintai olehmu untuk manusia apa-apa yang engkau cintai untuk dirimu. Takun niscaya jadilah kamu itu seorang muslim sejati. Ya. Jadi takun ini majuzum jangan jawab amar. Ahibba. Ijlis ajlis ya. Duduklah aku akan duduk. Ahibba linnas. Cintai olehmu untuk manusia, ma tuhibbu akan apa saja yang engkau cintai untuk dirimu. Manusia di sini umum. Bisa orang mukmin, bisa non, bisa kafir. Takun isi adalah kamu itu yang muslim. Rawahu Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Oleh hadza karena ini bagian dari kesempurnaan iman tadi kita menginginkan semua orang bukan hanya muslim untuk selamat. Oleh hadza karena ini karena doa bil hidayati lil kafiri mustahaban adalah berdoa dengan dapat petunjuk bagi orang kafir itu disunnahkan. Kita punya saudara atau teman-teman kan yang belum Islam kita doakan agar agar Allah beri mereka petunjuk itu sunnah. Ya. Motor berisik-berisik ada di jalan. Ini namanya Muslim yang mengganggu orang lain ya. Motor kenapa harus pilih yang suaranya berisik? Insya Allah. Yang keempat, banyak banget poin hadis ini. Nah, dikit lagi. Yang keempat, at-tanafusu fil khairi min kamalil iman. Berlomba-lomba dalam kebaikan, bahagian dari kesempurnaan iman. Ini poin yang keempat. Laisa min naqsil iman wala minal hasad. Laisa min naqsil iman. Bukanlah dari kekurangan iman. Wala minal hasad. Bukanlah dari iri. Ayatul bal muslim bahwa meminta oleh si muslim minallahi ta'ala dari Allah. Ayamunna alaihi bahwa memberi karunia ya Allah kepadanya. Muslim. Bimislil fadailil ukhrawiyah dengan perumpamaan kelebihan-kelebihan yang berkaitan dengan ukhra. Akhirat. Kelebihan alati yang faqahu. Yang berada di atas akannya seorang dengannya kelebihan oleh selainnya. Faqahu. Gimana terjemah yang keren? Maknanya begini, bukan bagian dari kurang iman, bukan bagian dari iri, bahwa meminta oleh muslim dari Allah Ta'ala, ayyamunna, bahwa memberi karunia ya Allah kepadanya muslim dengan seumpama kelebihan-kelebihan akhirat. Kelebihan yang faqa ya fuku.
yang berada di atas akannya dengannya fadail oleh selainnya. Maknanya begini, nggak dianggap kita kurang iman atau iri ketika kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kita kelebihan. Sebagaimana Allah telah memberi kelebihan kepada saudara kita. Dalam segi rajin, rajin ibadah, soleh. Kita lihat saudara kita lebih. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan itu juga kepada kita. Itu bukan iri namanya kan? Nah, wa yajtahida ayyalhiqahu fiha. Dan berusaha ia bahwa yulhika, bersungguh-sungguh ia bahwa menghubungkan ia akannya tadi fiha padanya fadail. Kita pengen mengejar ketertinggalan kita dari teman-teman kita boleh. Balzalika min kamalil iman. Bahkan bermula demikian itu bagian dari kesempurnaan iman. Nah, wa mimma qalahu Allah dan sebahagian dari ma yang mengatakan akan nyama oleh Allah Ta'ala fihi. Dan sebahagian dari perkara yang mengatakan akannya perkara oleh Allah Ta'ala fihi dalamnya. Dalamnya perlombaan dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun dan pada demikian maka hendak berlomba-lombalah oleh orang yang berlomba. Kita memang dianjurkan oleh Allah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya, Masya Allah. Ada yang mau baca? Sedikit lagi nih. Keenam. Oh, kelima. Al-mujtama'ul fadilu samaratun min samaratil iman. Bermula masyarakat yang lebih, masyarakat yang utama, masyarakat yang mulia itu satu buah dari buah-buah keimanan. Nah. Wa fi hadzal hadisi hasun minhu. Dan dalam ini hadis itu ada ajakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajakan likulli muslimin untuk setiap muslim, ayyahmila nafsahu ala hubbil khairi linnas, bahwa mendorong ianya si muslim akan dirinya kepada mencintai kebaikan untuk orang lain, untuk manusia. Inilah Nabi menganjurkan kita agar mendorong diri kita, memaksa diri kita untuk bisa mencintai kebaikan untuk orang lain. Ya, dari dalam hadis ini itu hasun, anjuran, ajakan dari Nabi untuk setiap muslim, ayyahmila nafsahu, bahwa mendorong ia akan dirinya untuk mencintai kebaikan untuk manusia. Liyakuna zalika burhanan minhu. Supaya adalah yang demikian itu jadi burhan, jadi dalil darinya si muslim ala sidqi imanihi, kepada benar imannya si muslim, husni islami, dan kepada bagus Islamnya si muslim. Sebagai tanda Islam kita bagus, iman kita benar, kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Wabitali, dan dengan sebab itu, dan dengan selanjutnya, yang selanjutnya berakibat liyatahaqqaqal mujtama'ul fadil, supaya terwujudlah oleh masyarakat yang lebih. Supaya terwujudlah oleh masyarakat yang lebih. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya si muslim. Atau li'annahu, karena bahwa sungguhnya hal sya'an. Idza habba kulli wahidin minan nas. Apabila mencintai oleh setiap orang dari manusia li ghairihi, bagi selainnya. Ayyakuna mislahu, bahwa ada ianya setiap orang itu seperti dia fil khairi, dalam kebaikan, ahsana ilaihim, niscaya akan berbuat baik ya kepada mereka. Wa amsaka an idzaihim, niscaya menahan ia dari menyakiti mereka. Nah itu, kalau setiap orang mencintai orang lain, pasti apabila mencintai oleh setiap orang dari manusia bagi selainnya, bahwa ada ia sepertinya. Apabila kita menginginkan orang lain seperti kita dalam baik, pasti kita berbuat baik kepada mereka kan, supaya keinginan kita itu terwujud. Kita tidak akan menyakiti mereka. Wa indaha, ketikanya, wa indaha, dan di sisinya, ini dhamir ada aneh ini. Wa indaha, ini kembali ke umum ya. Karena bahwa sungguh hal yang sya'an. Idza habba kullu wahidin, apabila mencintai oleh setiap orang dari manusia bagi selainnya, ayyakuna, bahwa ada ianya manusia tadi itu seperti dia dalam kebaikan, ahsana, niscaya berbuat baik ya kepada mereka. Wa amsaka, dan menahan ia dari menyakiti mereka. Wa indaha, dan di sisinya tadi, di sisinya kita berbuat baik kepada mereka, kita menahan diri dari menyakiti mereka. Yuhibbunahu, mencintai oleh manusia akan dia juga. Wa yuhsinuna ilahi, berbuat baik oleh mereka manusia kepada dia. Wa yumsikuna an idzaih, menahan diri oleh mereka dari menyakitinya. Sama kan? Kalau kita nggak menyakiti orang lain insya Allah nggak akan menyakiti kita. Kita mencintai orang lain, insya Allah kita akan dapat yang sebaliknya. Wahakadha tasril mahabbatu bainan nasi jami'an. Dan demikianlah
akan mengalirlah oleh cinta di antara manusia hal keadaan semua manusia. Nah, dan demikian teruslah tasril mahabbah berjalan, mengalir ya, mengalirlah oleh cinta di antara manusia semuanya. Akhirnya manusia saling cinta, terwujudlah oleh kedamaian. Wayan tashiru bainahumul khairu, dan bertebaranlah di antara mereka oleh kebaikan. Wayartafi'ud dzulmu wasyaru, dan terangkatlah oleh kezaliman dan keburukan. Wa tantadimu syu'unul hayati, dan menjadi rapilah oleh persoalan-persoalan hidup. Watan tadimu, teratur, terapi, tersusunlah oleh persoalan hidup. Talama asbaha kullu fardin yush'iru atau yash'uru bimaslahatil jami. Masya Allah. Santai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Talama asbaha kullu fardin. Selama, sepanjang. Talama ini sepanjang ya. Sepanjang asbaha kullu fardin. Sepanjang jadilah setiap orang itu yash'uru, merasakan ia bimaslahatil jami, dengan kemaslahatan semua, ya suruh, gembira ia li sururihim, karena gembira mereka. Wa yafrahu li farhihim, akan senang ia karena senangnya mereka. Wa yata'allamu pedih ia li almihim, karena kepedihan mereka. Kama karara, sebagaimana telah menetapkan atau menjelaskan oleh Sayyidunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam idh yaqulu, ketika berkata ianya. Nah itu. Selama setiap orang tadi merasakan untuk kemaslahatan jami, kita pasti akan senang kalau orang lain senang, kita bahagia kalau orang lain bahagia, kita merasa menderita. Wa yata'allamu, menderita ia li almihim, karena derita orang lain. Ya. Jadi persaudaraan kita jadi kuat. Setiap orang lain ditimpa musibah, dengan mudah kita untuk membantunya kan? Karena kita membayangkan kalau kita musibah juga bagaimana? Nah, peka, timbul kepekaan dalam diri kita. Bagaimana Nabi mengatakan, taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim mislal jasad. Engkau melihat akan orang yang beriman dalam berkasih sayangnya mereka, dalam di dalam saling mencintainya mereka, wa tarahumihim, dalam berkasih sayang mereka, mislal jasad, akan seperti satu tubuh. Misla maf'ul tara. Kau lihat akan orang yang beriman dalam saling mencintai mereka, dalam saling menyayangi mereka, akan seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu adun, bila mengaduh, darinya tubuh oleh satu anggota, tada'alahu, terdorong baginya anggota tadi, sairul jasad, oleh semua bagian tubuh, bisahri, dengan begadang, wal humma, dan demam. Nah itu, gigi yang sakit, seluruh badan ikut pusing kan, demam, ikut menderita. Begitulah Nabi menggambarkan muslim. Bila ada saudara kita yang tertimpa musibah, kita ikut prihatin, sedih, menderita, sehingga dengan mudah membantunya. Wa akhrajahul Bukhari wa Muslim, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wahina idin, ketika itu kita sudah mencintai kebaikan untuk orang lain, yuhaqqiqullahu ta'ala lihadzal mujtama'il mu'min. Ketika itu mewujudkan oleh Allah Ta'ala bagi ini masyarakat mukmin al-izzata, akan kemuliaan, wal karomah, mulia juga. Izzah maknanya kita tidak disepelekan orang, tidak dihina oleh bangsa lain. Ya, ketika itu mewujudkan oleh Allah Ta'ala lihadzal mujtama'il mu'min, bagi ini masyarakat mukmin, al-izzata, akan kemuliaan, wal karomah, kita artikan kehormatan juga boleh, wasiyadah, kepemimpinan, fit dunia, di dunia, wa husnal masubah, dan bagusnya pahala, wal jazai, bagusnya balasan, fil akhirat, di akhir. Ketika ini sudah semua sudah bisa kita praktekkan, baru kita jadi bangsa yang terhormat ya, masyarakat yang mulia, yang tidak disepelekan oleh orang lain. Nah, terakhir nih. 7. Wa afadal hadis, memberi faedah oleh hadis akan yang pertama, al-hassa ala tilafi qulubinna, mengajak kepada menyatukan hati manusia. Iktilaf ini mendamaikan, menyatukan. Akan mengajak kepada mendamaikan hati manusia, wal amala ala intidhami ahwalihim, akan beramal untuk merapikan keadaan mereka manusia, ya, supaya rapi kehidupannya, teratur.
Wa hadza min ahammi ma ja'al Islamu min ajlih. Formula ini itu sebahagian dari yang paling penting mah yang datanglah oleh Islam dari karenanya mah yang wasa'a ilahi berusaha ianya Islam kepadanya mah. Salah satu alasan Islam datang untuk membawa perdamaian di permukaan bumi. Iktilah qulubin nas. Supaya manusia jangan saling membunuh, cakar mencakar ya. Kemudian yang kedua at-tamfira minal hasad. Memberi faedah oleh hadis akan tamfir untuk menghindarkan diri dari hasad iri. Jangan iri. Kenapa? Li'annahu yatanafi ma'a kamalil iman. Karena iri itu menafikan ya bersama kamal iman. Orang yang sempurna imannya nggak mungkin ada iri. Dan iri dan iman itu bertentangan. Jadi orang yang beriman, orang yang menginginkan orang lain dapat keamanan, selamat. Nah, itu salah satu arti iman ya. Mukmin, orang yang memberikan keamanan. Fa innal hasida yakrahu ayyafuqahu ahadun fi khairin aw yusawihi fihi. Karena orang yang dengki itu benci ia bahwa yafuqahu meninggi akan dia oleh seseorang dalam kebaikan. Orang iri itu nggak mau orang lain lebih dari dia. Maka sungguhnya orang yang iri itu benci ia bahwa melebihkan akan dia oleh seseorang dalam kebaikan atau menyamai ianya seseorang akan dia dalamnya kebaikan. Itu orang iri, nggak mau ada orang lain lebih dari dia. Bahkan sama aja nggak mau. Walau rubama tamanna zawalahu an. Bahkan kadang-kadang menginginkan ia akan hilangnya kebaikan darinya orang lain. Walau lam yasil ilaihi sekalipun tidak sampai kebaikan itu kepada dia. Inilah orang yang iri. Yang penting orang lain tidak senang. Walaupun nikmat dia tidak harus pergi ke kita. Nah, ini orang iri nih. Yang ketiga, memberi faedah oleh hadis lagi al-imana. Yazidu wa yanqus akan iman atau memberi faedah oleh hadis tiga faedah. Satu, dua, tiga. Bermula yang ketiga ini J. Al-imanu yazidu wa yanqus. Bermula iman itu bertambah ia dan berkurang ia. Yaziduhu ta'atu wa tanqusul maksiyah menambah akannya iman oleh ketaatan wa tanqusuhul maksiyah mengurangi akannya iman oleh kemaksiatan. Nah, lebih kurang gitu. Habis ini baru selesai hadis ke-13. Hampir sejam. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Nah, itulah